4 komponen ilmu material. Yang pertama adalah properties, ya, yang kedua structure, yang ketiga processing, yang keempat performance atau application ya. Jadi empat hal inilah yang menjadi komponen dasar ya, komponen utama dalam disiplin ilmu material. Ya, ini dikenal dengan istilah, ada yang menyebutnya dengan material optimization law, ada juga yang menyebutnya dengan material science tetrahedron. Itu sama aja, itu istilah aja. Ya, apa itu properties? Properties itu sifat-sifat ya, sifat-sifat material. Nah, jadi seandainya nanti muncul istilah material properties, ya berarti nanti berkaitan dengan sifat-sifat material. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan istilah-istilah asing. Ya, kita biasakan dari sekarang. Yang kedua adalah structure. Structure ini berkaitan dengan struktur. Nah, struktur kan dengan struktur kan sama, bahasa Indonesia kan nggak terlalu sulit dipahami ya. Structure ini berkaitan dengan struktur, yaitu bagaimana sih material ini secara cara kita memandangnya dalam konteks mikro gitu. Kemudian ada processing. Nah, processing ini adalah tindakan ya atau sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah performance atau application. Apa kaitan di antara 4 komponen ini? Properties depend on structure. Ya, jadi properties ini, sifat-sifat material ini depend on structure. Depend on itu artinya tergantung, ya dipengaruhi oleh, ya. Jadi structure ini akan mempengaruhi properties dari sebuah material. Bagaimana struktur mikronya, bagaimana komponen-komponen dalamnya, itu bisa mempengaruhi dari sifat-sifat material tadi. Ya, misalnya material ini keras, material ini lunak, material ini ulet, material ini getas, itu dipengaruhi oleh struktur dari material itu. Ya, kemudian processing can change structure. Seandainya kita ingin mengubah properties nih, misalnya di application-nya kita mengharapkan material ini lunak, sementara material yang tersedia adalah material yang keras, maka kita harus mengubah structure. Kita harus mengubah strukturnya. Kita mengharapkan sebuah sifat material tertentu, sementara material yang ada itu nggak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa melakukan processing. Ada proses yang kita lakukan di sana untuk mengubah struktur dari material itu. Ketika strukturnya berubah, secara otomatis sifat dari materialnya juga akan berubah. Nah, nanti lebih detail kita akan bahas di bawah sedikit tentang struktur mikromaterial. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ada domain kerja dari material science tetrahedron ini. Kita ada empat komponen utama. Yang pertama structure, kemudian ada processing, kemudian ada properties. Nah, kaitan antara structure dengan properties ini adalah domainnya saintis, ya, ilmuwan ya. Nah, kita engineer, ya, TKBN kan engineer nih. Lulusan TKBN nanti jadi engineer muda ya, yang engineer, junior engineer. Nah, kalau Indonesianya sarjana muda. Nah, kalau sekarang kan AMD, ahli media teknik ya. Nah, ini ranahnya adalah di processing dengan performance. Nah, ini yang menjadi kerja dari engineer ya. Nah, ini ada pembagian. Artinya apa? Artinya enggak keseluruhan dari bagian-bagian ini harus kita kuasai juga. Nah, tapi setidaknya kita tahu dengan filosofinya, gitu. Nah, ini juga ada istilah-istilah asing ya. Consider of 4 points in natural sequence. Nah, ini hubungan antara 4 poin tadi. Nah, jadi ini ada processing, kemudian di sini ada structure, ada properties, ada performance. Nah, dari atas ke bawah ini yang menjadi tujuan. Misalkan kita mengharapkan sebuah tujuan tertentu, itu maka yang dari bawah ke atas ini saling memberikan efek ya, memberikan sebab akibat gitu. Ada sebab tertentu yang menyebabkan satu hal terjadi. Ya, ada sebabnya, ada efeknya. Gitu.